Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa. Saat ini saya berada di ruang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Selamat pagi Pak Kepala Dinas. Selamat pagi. Bapak-bapak, selamat pagi, sehat semua. Alhamdulillah. Sebab kalau sehat ini komunikasi biasanya lancar. Ya. Pak Kepala Dinas, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berwawancara eksklusif dengan kami. Mudah-mudahan nanti apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi masukan pemerintah daerah sekaligus menjadi contoh daerah-daerah lain bagaimana dunia pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pak Kepala Dinas, mungkin ada inovasi yang sudah dikembangkan beberapa tahun terakhir dan kedepannya bagaimana? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saifuddin yang kami hormati, para kepala bidang, staf Dinas Pendidikan. Saya perkenalkan, saya Muhammad Amin, SPD MPD, Kepala Dinas Pendidikan OKI sejak tahun 2019. Saya didampingi oleh Mas Purnomo. Beliau adalah Kepala Bidang Pembinaan SMP. Juga baru dilantik, tapi beliau muter-muter di sini. Pernah Kepala Bidang PAUD, jadi sangat pas kalau kita ajak ngobrol pagi hari ini. Kemudian di samping beliau Pak Romli, beliau Kepala Bidang P2FP. Nah, kalau dulu lebih dikenal dengan bidang bangunan itu, Pak. Jadi kalau urusan bangunan-bangunan, proyek-proyek peningkatan kualitas pembangunan sekolah, khususnya SD SMP, dengan beliau. Kemudian Pak Susanto, beliau staf khusus yang kita tugaskan di sini. Baru beberapa hari ini tugas di sini, beliau dari lapangan. Alhamdulillah bersedia untuk membantu kita di Dinas Pendidikan. Bapak Ibu sekalian, kami Dinas Pendidikan ini sesuai dengan tupoksi kami menyelenggarakan pendidikan menangani lebih kurang 600 sekolah SD dan SMP yang tersebar di luas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir ini, di mana sesuai dengan misi Bupati Ogan Komering Ilir, misi ketiga beliau, misi ketiga Bupati, bahwa kita membantu meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Untuk dapat meningkatkan pelayanan pendidikan, khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, kita ada 2 sasaran dan 4 kriteria yang sewaktu-waktu hal ini tentu dapat diukur. Yang pertama yaitu kriteria meningkatkan angka melek huruf. Ini tugas utama kami. Kemudian menjamin peningkatan rata-rata lama sekolah. Kemudian angka kelulusan siswa SD, dan kriteria yang keempat adalah angka kelulusan siswa SMP. Kabupaten Ogan Komering Ilir menangani 600 sekolah SD dan SMP dengan siswa lebih dari 175.000 siswa. 175.000 siswa dari SD, SMP. Itu belum PAUD saja itu mencapai 150-an. dari berapa ratus desa kelurahan? 515 PAUD yang ada di Kabupaten Ogan. Dari 18 kecamatan, 337 desa ya, dan 18 kecamatan. Iya, 18 kecamatan, 300-an desa ya. Iya. Tadi ditanyakan upaya yang sudah dilakukan. Ya, alhamdulillah selama 2 tahun kami menjabat, tentu kami melaksanakan program-program bupati yang sudah dilaksanakan sebelumnya, karena beliau Pak Bupati kita ini kan tahu ini sudah masuk ke tahun terakhir dari 2 periode yang beliau jabat. Nah, selama kurun waktu 2019 sampai sekarang,
kami sudah melakukan beberapa terobosan. Ya. Salah satunya Kabupaten Ogan Komering Ilir terpilih sebagai kabupaten pilot proyek pelaksanaan sekolah penggerak di Indonesia, Ya. bersama 2 kabupaten lainnya, Oku Timur dan Kabupaten Banyuasin. Jadi 3 kabupaten, Oki, Oku Timur, dan Banyuasin itu sejak tahun 2020 kemarin. Ya. Jadi pilot proyek sekolah penggerak, dan di mana sekolah penggerak ini akan diberlakukan kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia di semua jenjang. Kalau ini ya, Pak Kepala Dinas, kita kan sudah 1 tahun lebih dilanda oleh corona. Bagaimana sistem pendidikan yang kita terapkan selama musim corona dan sekarang ini insya Allah akan berakhir walaupun ada virus-virus yang lain. Silakan Pak. Ya, betul. Saat ini kita masih memberlakukan aturan SKB 4 Menteri, Ya. di mana sekolah itu dilaksanakan secara daring, itu utamanya. Namun semenjak diawali tahun ajaran baru 2022-2023, ya, tahun ajaran sekarang semester 2021-2022 ya, semester ganjil ini, ya, kita sudah meminta kepada sekolah-sekolah untuk dapat memperlakukan tatap muka secara penuh. Ya, Artinya sekarang sudah tatap muka penuh ya? Bagi sekolah yang beresiko rendah terhadap penularan COVID-19. Artinya masih ada kelas-kelasnya ya? Masih ada, karena Kabupaten Oki kebetulan kita masih di zona kuning. Ya. Jadi enggak seperti Palembang atau ini, kita sedikit sekali ancaman corona itu yang kita temukan terhadap siswa kita. Ya, Pak Kepala Dinas, mungkin satu lagi pertanyaan inti, mungkin ada kendala tapi bisa diatasi. Kendala-kendala seperti apa yang selama ini ditemui? Kalau ada? Sebetulnya kalau secara umum tidak ada masalah. Tidak masalah. Namun memang yang menjadi kendala kita terkait dengan pembelajaran, terkait juga dengan pembangunan. Tenaga pengajar bagaimana? Tenaga pengajar, alhamdulillah saat ini Kabupaten Oki yang paling banyak mendapat kuota P3K. P3K. Ya. Guru kontrak, guru P3K, Ya. guru dengan perjanjian kerja, mendapat 1.856 kuota yang P3K. P3K. Ya. Sehingga apabila semua ini terpenuhi, ini kan sedang pelaksanaan tes. Ya. Ini baru tes tahap kedua. Ya. Tahap kedua sudah pengumuman kemarin, tapi kami belum mendapat hasil yang konkret, yang resmi, berapa Kabupaten Oki yang lulus untuk memenuhi kuota itu. Namun di tahap pertama itu 437 orang sudah dinyatakan lulus, sudah pemberkasan, bahkan sudah hampir penempatan. Kemudian kita masih menunggu pengumuman yang sekarang di tahap kedua dan di kompetensi, ujian kompetensi yang ketiga. Mudah-mudahan 1.856 guru itu dapat terpenuhi sehingga kita tidak ada masalah lagi. Ini cuma Kabupaten Oki ini yang paling tinggi ini. Ya, saya mohon maaf, memang ada kabupaten lain yang di bawah 100 bahkan kuotanya. Kami 1.856. Alhamdulillah. Ini berkat perjuangan Pak Bupati, perjuangan kita semua. Kalau selama ini sistemnya tenaga honorer untuk penambahan kualitas yang belum terpenuhi. Ya. Bukan kualitas SDM yang belum terpenuhi. Ya, selama ini masih mengandalkan guru honor. Kurang guru di mana-mana. Ya. Kita masih dibantu oleh guru honor. Artinya dengan 1.800 masuk dari PTK tadi ini insya Allah akan terpenuhi. Semuanya terpenuhi, insya Allah. Itu paling itu kebutuhan kita sudah proyeksikan sampai tahun 2022. Oke, saya akan ke Pak Purnomo, Kabid SMP, Purnomo SPD MSI. Pak Purnomo, berapa banyak SMP di Kabupaten Ogan Komering Ilir? Terima kasih. Ya. Izin Pak Kabid.
Oki maju, mandiri dan sejahtera merupakan visi Bapak Bupati kita. Ya, luar biasa. Visi yang luar biasa menurut saya. Kalau kita melihat visi tersebut, kata kuncinya adalah sumber daya manusia yang ada di ilmu pendidikan. Ya. Bicara soal jumlah SMP, jumlah satuan pendidikan di Oki ini SMP sejumlah 137 SMP negeri. 137 SMP negeri. Ditambah dengan swastanya sejumlah 139. Arti 200 bukan. Jumlah semuanya 139 terakumulasi. Negeri dan swasta Ya, terbagi menjadi tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Oki ini, ya 18 kecamatan. Bagaimana dengan SDM tenaga pengajar? Oke. Berbicara soal SDM tenaga pengajar, ini merupakan fokus kami yang dalam bimbingan beliau Bapak Kepala Dinas. Fokus kami adalah meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, baik itu honorer maupun PNS sekalipun. Perlakuan dinas pendidikan terhadap seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di Kabupaten Oki sama. Perlakuan kita sama. Tidak membedakan mana itu PNS. Tidak membedakan itu mana yang non PNS. Terbukti apa yang dilakukan oleh beliau, Pak Kadin, apa yang dilakukan oleh Bapak Bupati, Oki mendapatkan kuota terbanyak dalam hal penerimaan ASN P3K untuk tahun 2020. 1856 adalah angka yang sangat fantastis. Siapa yang bakal duduk di situ? Pasti adalah mereka yang selama ini sudah berjuang membesarkan sekolah itu dan ini direkrut oleh pemerintah Oki nantinya ke depan. Kalau kualitas tahun per tahun bagaimana? Dari tahun ke tahun bagaimana? Oke. Setiap tahun kami tapi ukurnya mungkin kelulusan ya? Baik. Ya. Berbicara soal peningkatan dalam per tahun, tadi sudah disinggung oleh beliau bahwa angka melek nampaknya ini sangat mencerminkan keberhasilan pendidikan Kabupaten. Mencerminkan keberhasilan, sektor-sektor pendidikan formal yang ditempuh oleh Kurang. Ada SD, ada SMP, ada PAUD yang isinya pastinya ada TK, swasta maupun negeri. Sejumlah 515 PAUD yang ada di Kabupaten Oki. Selain itu, Pak Sabangin, selain itu untuk mengentaskan jangkauan pendidikan yang harus didapat oleh seluruh lapisan penduduk di Oki, masyarakat di Oki ini, ada beberapa PKPM, pusat kegiatan belajar masyarakat. PKPM sudah lama itu sudah lama dilakukan dan sekarang sangat intens sekali. Kita mempunyai paket itu kan? Paket. Kita mempunyai kurang lebih 20 PKPM di Kabupaten Oki. Jangan sampai masyarakat kita di Oki ini sesuai dengan. Tapi paket itu dari paket BC ya? Paket A dan paket B ada, paket C ada. Sesuai dengan arahan beliau Bapak Bupati. Masih ada paket A? Masih. Tentunya prosentasenya jauh berbeda ketika dibandingkan dengan sebelum ada dulu. Ya betul, hanya kecil sekali. Warga belajarnya itu antara usia betul, antara paket A dengan paket C tentunya paketnya sedikit sekali. Karena apa? Karena itu tentunya yang memang jauh di sana dan itu pun usianya kan pasti yang sudah. Kalau anak yang mengikuti paket A itu di bawah 15 tahun nampaknya sudah tidak ada. Kalau paket C itu pasti kita juga ya pengawasan? Masih bawah pembinaan kita. Kecuali SMA-nya? SMA di luar paket. Kalau SMA dan SMK semuanya di provinsi. Tapi kalau paket C tetap kita? Masih kita. Masih mengkoordinirnya. Betul. Luar biasa. Angka dari tahun ke tahun, angka paket yang mengikuti paket bagaimana? Pastinya kalau berbicara soal ketuntasan belajar, logikanya kan menurun. Pasti nanti ke depannya kalau apa itu data kami mengatakan paket C, paket B, paket A itu dari tahun ke tahun sampai sekarang semakin menurun. Pastinya kan tuntas. Harapan kita kan tuntas. Tuntas. Target kita berapa tahun lagi? Saya belum berani mengatakan itu. Insya Allah dalam kepemimpinan beliau, Pak Bupati, Pak Iskandar SI ini, insya Allah
Kalaupun masih ada, itu prosennya kecil sekali. Iya. Harapan kita tuntas. Iya, iya. Oke Pak Purnomo, terima kasih sudah banyak ini. Saya ingin ke Pak Ramli, Kabid BP2 EP. Bagaimana dengan pengadaan sekolah-sekolah yang kita tangani? Persentasenya kira-kira masih ada nggak gedung yang harus diperbaiki atau kualitas gedung bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih. Kondisi sekolah di Kabupaten Oki saat ini untuk tingkat TK, SD, dan SMP itu ada kisaran 600-an sekolah. 600 sekolah. Di masing-masing sekolah ini tentunya mempunyai beberapa macam jenis bangunan. Gedung permanen ya? Iya, Ya. jadi ada ruang kelas, ada ruang kantor, Ya. ada ruang guru, Ya. ada ruang perpustakaan, ada lab komputer, ada UKS, dan ada tempat ibadah. Kalau itu untuk SMP ya dan komputer. Idealnya itu dari SD dan SMP berdasarkan standar pelayanan minimal itu seharusnya terpenuhi. Nah, untuk saat ini kondisinya untuk di TK dan SD masih banyak sekolah-sekolah yang idealnya masih tetap Masih kita yang mengadakan. sesuai dengan standar pelayanan minimal. Ya, ya, ya. Jadi untuk saat ini baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah kabupaten kita masih program menuntaskan tingkat SD dan SMP. Ya, ya. Kendala-kendala mendasar tentang sarana proses belajar mengajar apa kira-kira? Pada prinsipnya permasalahan umum yang terjadi di sekolah-sekolah, Ya. terutama di daerah-daerah pesisir dan perairan ini, kondisi alam di sana mungkin agak beda dengan kita yang di dataran agak lebih tinggi. Ya. Oleh karena itu bangunan-bangunan di daerah-daerah pesisir mungkin karena pengaruh dari air garam Ya. itu lebih cepat rapuh. ya dibandingkan di daerah-daerah yang kering. Tapi tidak menghambat. Alhamdulillah sampai saat Ya. ini itu tidak ada hambatan yang Berarti artinya proses belajar mengajar tetap berjalan. Proses belajar mengajar Ya. tetap berjalan dengan Paling ada yang kelasnya dimundurkan, maju mundur proses belajar ya mungkin. Untuk saat ini itu tidak terjadi, Tidak jadi terjadi. semuanya normal. Iya, iya, iya. Kegiatan belajar mengajar itu tetap normal sama se-Kabupaten Oki. Ke depan bagaimana rencana sarana prasarana ini? Ke depan tentunya kita masih tetap meneruskan program dari tahun sebelumnya karena kita ada 2 sumber dana, yaitu dari pemerintah daerah PBB Ya, dan ada dari pemerintah pusat, yaitu dana alokasi khusus. iya, iya. Nah, tentunya kita selalu berkoordinasi dengan berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Oki dan DPRD Kabupaten Oki untuk sama-sama menyukseskan untuk penuntasan sarana prasarana pendidikan, dan khususnya untuk dana alokasi khusus kita berkoordinasi dengan seluruh kepala sekolah untuk sama-sama memperbaiki data sarpras yang ada di dapodik sekolah masing-masing. Ya. Oke, kita ke staf bidang pembinaan SD Pak Susanto SPD MM. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Susanto, berbicara pembinaan kan luas Pak. Maka yang dibina ini kan manusia, tenaga pengajar, mungkin juga pelajarnya kan. Ini pembinaan bagaimana yang kita terapkan? Terima kasih. Ya. Izin Pak Kepala Dinas. Masalah pembinaan di SD, yang SD, dari khususnya yang posisi saya
tentang sarana dan prasarana. Ya. Tadi sudah dijelaskan Ya. oleh Pak Rofi masalah sarana dan prasarana. Tentunya ini berkaitan dengan penanggulangan COVID-19. Ya. Seperti alhamdulillah berkat perhatian Pak Bupati terhadap pendidikan. Jadi sarana dan prasarana untuk standar pelayanan minimal di organ pemerintah, terutama di bidang SD, sudah banyak peningkatan, terutama di bidang SD tadi. Tentunya berkaitan dengan COVID-19 ini juga menuntut kita berinovasi untuk pembelajaran daring tadi. Ya. Dengan adanya sarana prasarana yang lengkap, tentunya ke depan masih kami monitor dari sarana prasarana ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Romli. Tentunya yang gedung-gedung atau sarana-sarana yang menunjang pembelajaran itu kita lihat supaya jangan sampai kualitasnya menurun dan kuantitasnya. Bagaimana dengan aktivitas tenaga pengajar dan juga yang diajari? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas juga, selama ini kita menggantungkan kepada tenaga-tenaga honor yang tentunya masih banyak kekurangan dalam aktivitas yang aktivitas yang sudah mengajar, kan ada pembinaan kita. Pembinaan itu aktivitas kita juga memonitor aktivitas dari mereka mengajar. Iya, tentunya untuk kualitas kemampuan dalam mendidik, ya. Tentunya di seluruh Ya. seluruh kabupaten organ pemerintah yang terdiri 317 desa. Itu 3/4, hampir 3/4 wilayah di organ pemerintah itu perairan. Ya. Tapi guru-guru di setiap kecamatan dan di setiap gugus sudah ada namanya PKG untuk melaksanakan KKG. Jadi mereka untuk meningkatkan kualitas kemampuan mengajar dan mendidik, melatih, itu mereka sudah meningkat melalui KKG. Dan sesekali juga mengundang narasumber yang berkompeten dalam hal pendidikan. Di lapangan itu kan kita ada pengawas, Pak. Jadi mereka inilah para pengawas yang kita tugaskan di lapangan, juga apa yang disebutkan oleh Pak Santo tadi. Artinya, pengawasannya terjamin. Iya, tentunya karena ada pengawasan. Betul. Tentunya kalau di tingkat sekolah ada kepala sekolah kan, juga ada pengawas-pengawas yang ada di lapangan. Seperti daerah-daerah lain itu kan sering terjadi daerah-daerah perairan di kabupaten lain. Oke, saya tidak tahu. Kadang-kadang kepala sekolahnya malas datang. Guru-guru malas datang. Nah ini seperti apa nih? Alhamdulillah sebagian besar kepala sekolah itu penduduk setempat. Walaupun penduduk dari jauh, misalnya dari Palembang, sebagian besar dan hampir seluruhnya itu nginap di situ. Walaupun belum ada rumah dinas yang layak, tapi mereka bisa ngontrak atau numpang di penduduk setempat. Kita memang menempatkan, memberdayakan SDM yang ada di wilayah setempat. Jadi itu untuk mengatasi supaya mereka betah. Jadi walaupun sesungguhnya kita ini masih banyak yang PLT. Karena itu tadi kita mencari guru-guru di wilayah itu. Kadang ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi, sehingga masih harus PLT. Alhamdulillah mereka mau membantu kita. Pak Kepala Dinas, di ujung waktu mungkin ada saran pendapat kepada pemerintah daerah, masukan-masukan kepada para guru yang beraktivitas di lapangan, termasuk kepada masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah bersangkutan. Silakan Pak Polina. Ya, sedikit sebelumnya saya sampaikan bahwa kegiatan pendidikan di sekolah itu, operasional sekolah, kami didukung sepenuhnya oleh dana bantuan operasional sekolah. BOS. Di kesempatan ini saya sampaikan bahwa pertama memang kepala sekolah selaku penanggung jawab sekaligus yang melakukan penanggung jawab dan sekaligus yang berbelanja lah, katakanlah itu, kegiatan BOS ini harus benar-benar mengikuti aturan yang ditetapkan agar penggunaan BOS ini dapat sesuai dengan prinsip BOS, efektif, efisien, akuntabel dalam
pelaksanaannya. Kabupaten Oki kami sudah menerapkan yang namanya sistem elektronik bantuan operasional sekolah. Nah, di mana sistem elektronik ini merupakan gagasan kami Dinas Pendidikan Oki yang saya tahu itu kabupaten apa itu Kabupaten Banyuasin yang sudah melakukan, dan kemudian di Sumsel ini Ogan Komering Ilir, di mana setiap mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pelaporan dana BOS itu dapat kita terintegrasi langsung dengan BPKAD, dengan Keuangan, dengan Dinas Pendidikan, dan bahkan dengan Bupati, sehingga kita dapat dapat memantau langsung, mengontrol langsung, juga terintegrasi dengan pihak-pihak pengawasan seperti inspektorat. Nah ini, jadi kami harapkan dengan sistem ini diharapkan sekolah dapat benar-benar leluasa menggunakan dana BOS ini dan tidak usah ragu-ragu lagi. Kemudian kepada para guru, kepada tenaga kependidikan di seluruh Kabupaten Oki, kami berharap untuk dapat bersemangat melaksanakan tugas walaupun kita masih dalam kondisi adanya ancaman COVID-19 ini, di mana insya Allah dalam waktu dekat kekurangan guru di Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak akan lagi menjadi hambatan, karena kita sudah menerima P3K, dan kepada para guru ASN P3K yang baru lulus kami ucapkan selamat dan selamat bertugas di Kabupaten Oki, karena kita tahu sebagaimana arahan Pak Bupati Ogan Komering Ilir Bapak Haji Iskandar SE bahwa pembangunan tidak boleh berhenti. Jadi pembangunan harus tetap berlanjut. Nah, Dinas Pendidikan adalah garda terdepan dalam pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terima kasih. Saudara pemirsa, demikian wawancara eksklusif kami dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta staf-stafnya. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.